Ayo jalan, fokus. Pelan aja. Nah. Lewat kiri putar. Dari kiri Maya. Awalnya main sepatu roda biasa jadi komplek. Oh, Jadi kelamaan jadi suka. Makanya ikut klub di sini. Senang sih. Sekitar dari 2019 dari 2018. Juara 1 6 kali. wih. Juara 2 1 kali, juara 3 1 kali di Kapuas, di Palangka, sama lebih banyak di Palangka sih. Jadi buat anak ini mereka jadi berteman, punya komunikasi, sosialisasi. Yang kedua, karena mereka suka olahraga, jadi ibaratnya lebih sehat lah. Itu ngaruh banget soalnya. Karena kan daripada di rumah aja dengan ada latihan olahraga ini, jadi otomatis lebih sehat. Dan yang penting anaknya happy. Itu yang penting. Positifnya ya, ya. positif. Harapannya sih semoga ini terus berkembang. Udah gitu anak-anak bisa lebih ikut berbagai kompetisi di luar Jawa. Prestasi. Dan kemudian yang pasti sih pengennya nih kalau di Palangka kan kita belum punya tempat latihan yang memadai ya. Jadi mudah-mudahan nanti akan ada tempat latihan yang benar-benar anak bisa latihan di situ sesuai dengan standarnya yang memadai lah. Yang nyaman dan Yang aman. nyaman, benar. Karena di sini kita pengen pindah, di sana nggak bisa, di sini. Untuk BSC ini sebenarnya adalah kita ingin mencari bakat-bakat dari anak-anak, mulai dari anak-anak usia PAUD ya, untuk bisa menjadi atlet sepatu roda. Walaupun memang itu perlu perjuangan dari anak-anak dan juga dukungan dari orang tua, dukungan dari pemerintah dan juga mungkin dukungan dari stakeholder ya, siapa tahu ada Bapak Ibu yang bisa menjadi orang tua asuh ya untuk BSC ini seperti itu. Jadi kita mau mengenalkan ke masyarakat Palangkaraya bahwa sepatu roda ini ada di Palangkaraya. Jadi memang saat ini masih mungkin sepatu roda ini baru di kalangan tertentu lah, belum olahraga yang belum memasyarakat secara umum. Kelas A itu usia 7-8 tahun, kelas B itu usia 9-10, kelas C itu 11-12. Nah untuk kelas D itu SMP, kelas 1, 2, 3 itu memang kita masih belum ada, nah mungkin tahun depan. Untuk latihan kita ada di beberapa tempat ya, ada di Stadion Tuah Pahu, Gedung Dewan DPRD Kota ada, kemudian ada di WA Gara, stadion kita cari anak-anak belajar manuver seperti itu. Ya, ada pasang surut terkait dengan atlet ini karena memang pertama namanya hukum alam. Jadi sepatu roda ini harus ada motivasi dari anak, ada juga dengan support dari orang tua. Pada saat dua-duanya itu nggak beriringan, agak berat. Ya support ini yang pertama waktu mereka harus mengantar, kedua juga dengan peralatan ya, peralatan itu juga memerlukan biaya. Nah ini tapi alhamdulillah yang atlet ya masih ada sekitar 20-an ya, 20-an masih ada, 20 lebih lah seperti itu. Ya karena memang ini kalau di kelompok pemula ataupun standar itu kita pakai sepatunya dari sisi sepatu, dari sepatunya sepatu standar yang rodanya kecil-kecil itu. Nah kalau di perlombaan itu ada speed, itu berarti rodanya antara 100 sampai 110 ya. Nah, itu yang memang biasa di perlombaan secara untuk tingkatan nasional tuh memang ada dari pemula, ada dari standar, ada dari speed. Nah nanti tinggal anaknya mau ikut yang mana seperti itu. Nah nanti biasanya kalau kejuaraan itu kita konsultasikan dengan orang tua dan juga pelatih mau ngambil di kelas apa. Cuma kalau kelas pemula ya memang anak-anak yang baru belajar seperti itu. Iya. Anak-anak ini suka ya, anak-anak ada yang suka sepatu roda, kemudian ada pelatih yang bisa memberikan ilmunya ya. Pelatih ini mantan atlet PON Kalteng ya, jadi Om Marwan. Jadi ini yang membuat kita ini semakin mantap ya. Dan juga pengalaman dari Om Marwan sudah melatih di beberapa kota, beberapa tempat seperti itu.
Salah satu usaha kita untuk meningkatkan, kita juga ikut beberapa kali kejuaraan ya. Betul. Pertama Untuk Jakarta Open itu, kami waktu itu sempat mengirimkan 3 atlet kami. Kelas pemula 50 meter itu dapat juara 3. Kemudian di kelas standar 200 meter ada wakil kita dapat juara 3, dan satu lagi kelas standar di 500 meter juga dapat juara 3. Itu ada 11 atlet yang kita kirim. Alhamdulillah masih ada dapat juara 1 di pemula berapa meter Pak? 100 meter kita dapat juara 1. Jadi itu memang pengalaman pertama benar-benar yang kita setelah latihan lama benar-benar kita coba buat cari ilmu seperti apa sih sebenarnya kalau kompetisi yang diikuti lebih dari 2.000 orang kayak gitu kan. Nah yang terakhir kemarin yang di Kapuas Open itu ada 16 atlet yang kami kirimkan. Alhamdulillah dari 16 itu 14-nya dapat masing-masing, semuanya dapat medali. 14 orang, hanya 2 yang belum mendapat rezeki. Dan ini juga anak-anak ada yang ikut ini lomba online ya. Oh iya. Ya, ada yang ikut lomba online. Jadi ini kalau dilihat ada anak-anak yang bawa ini ya, bawa gendongan itu ikut lomba online. Nah, ini lomba online ini ada 2 aplikasi yang dipakai, yaitu aplikasi YouAyo sama Strava ya, Strava. Jadi mereka diberi waktu sekitar 1 bulan ya. Sekitar 1 bulan, bagi 1 bulan itu yang tembus 500 km nanti akan dapat emas. Kalau 250 sampai 500 itu dapat perak, kalau 100 sampai 250 itu dapat perunggu. Nah ini dari anak-anak kita yang paling tinggi sudah dapat sudah dapat perak satu lebih dari 250 km. Ya, lebih dari 250. Kalau yang dapat perunggu sudah ada 3 anak seperti itu. Jadi memang kita mengikuti berita-berita ya apalah supaya memotivasi anak-anak seperti itu. Kalau kendala kita yang jelas lapangan kita belum terstandar. Ya, lapangan kita harusnya punya apa ya venue sendiri yang kalau di secara nasional tuh ya minimal 200 meter putarannya, dan itu dengan memang jauh dari hilir mudik orang. Kalau kita latihan di sini kan ada motor, ada mobil, ada orang jalan, jadi kecepatan anak-anak itu kadang kaget ya tidak maksimal. Nah ini semoga nanti dengan seperti ini bisa pemerintah daerah bisa mendengarkan ya, syukur-syukur tahun depan atau kapan segera bisa terrealisasi adanya arena untuk sepatu venue latihan ini. Kita juga sudah ada notaris, kita sudah lengkap, kita ada pembina itu ada Pak Mutaram seperti itu. Jadi kita secara legal sudah punya persuratan yang resmi, seperti surat resmi sudah. Cuma kita memang masih dalam proses memasuki induk sepatu roda. Nah ini yang belum. Di samping para anak-anaknya melakukan latihan olahraga, biasanya para orang tua turut mendampingi dengan menggelar semacam piknik ya gitu, Tribuners. Jadi mendampingi anak sekaligus menghabiskan waktu berkualitas antara orang tua dan anak.